Bisa kamu irit? Kamu ngapain? Kamu yang ngapain? Irin, aku tahu aku memang bukan suami kamu lagi. Aku tahu. Tapi kita baru aja beberapa hari pisah, Rin. Atau memang jangan-jangan kamu minta buru-buru cerai sama aku karena kamu udah ada pria lain di hati kamu. Jaga bicara kamu, Mas. Sebelum kamu ngomong kayak tadi, mendingan kamu ngaca. Kamu bilang apa tadi? Baru beberapa hari cerai, aku sama pria lain. Kamu gimana, Mas? Status kamu masih suami aku aja, kamu masih bisa selingkuhin aku. Ngaca kamu, Mas. Jadi sekarang kamu nggak ada hak untuk melarang aku sama siapapun, Mas. Gue tuh dulu ngidolin Pasaka banget loh. Tapi sekarang sih, gue benci banget sama dia. Bisa-bisanya dia nuduh Bu Ariana kayak gitu. Gak tau malu kan? Iya, dulu juga gue respect banget sama Pasaka. Malahan ya, gue pengen banget punya suami kayak Pasaka. Tapi kalau sekarang, amit-amit deh. Biar gak so sweet juga, yang penting laki gue setia deh. Bener. Masih mendingan Bu Arin ya. Dekat sama Justin itu pas setelah cerai. Lah dia, gak tau malu banget deh. Tapi siapa tahu Pasaka itu sikapnya makin buruk gara-gara terpengaruh buruk dari budita-budita itu. Rin, Saka. Bu Arin, Kamu tahu gak sih? Ucapan kamu ini gak berdasar, Saka. Kamu ini keterlaluan. Kamu sadar? Kamu udah bikin Ariana sedih lagi. minggir. Saka. Ariana itu benar. Kamu ini gak berhak mengatakan itu semua. Dan kalaupun aku sama Ariana dekat, aku rasa itu semua sah-sah aja. Itu semua karena kamu sama Ariana udah gak ada hubungan apa-apa lagi, Saka. Satu hal lagi. Aku lagi pengen deket sama Ariana. Dan aku yakin aku gak harus minta izin sama kamu. Saya memang bukan suaminya Ariana lagi, Justin. Tapi saya masih sangat cinta sama Ariana. Itu yang harus kamu tahu. Lihat deh, Pak Justin keren banget kan sih? gue gak perlu ngeliat juga gue udah tahu kok. Pak Justin bakal ngelindungin Bu Ariana dari Pasaka. Yalah, harus. Udah deh, jangan bahas ini terus, nanti Bu Arin marah loh kalau dengar. Iya, Mendingan lo kerja deh. Yaudah, Aduh, heran banget ya. Bukannya pada kerja, malah ngegosip di sini. Ini juga nih, bukannya kerja. Seru kali ya, kalau gue kasih tahu ke Ariana. Gak usah cepu deh lo. Itu lo yang suka cepu, gue yang dikatain. Kalau lo mah emang harus dicepuin. Rin, aku tahu aku memang bukan suami kamu lagi. Aku tahu. Tapi kita baru aja beberapa hari pisah, Rin. Atau memang jangan-jangan kamu minta buru-buru cerai sama aku karena kamu udah ada pria lain di hati kamu. Sebisanya masa kamu ngomong kayak tadi. Bener, Mas. Ya, terima kasih Tuhan karena udah menunjukkan gimana Masaka yang sebenarnya. Sekarang,
aku semakin yakin kalau keputusan aku cerai sama Mas Saka itu benar. Ini Bu Devi mana ya? Kok belum nyampe-nyampe juga? Selin, bisa nggak tolong kalau masuk, ketok pintu dulu, intro dulu, ngomong apa kayak dulu, sebelum lu marah-marah sama gue. Morning, Rin. Bu Devi mana ya? Kok belum sampai juga? Ya gue teleponin. Terus ini karyawan kenapa sih pada ngomongin Saka sama Justin? Lo nggak negur apa? Gue lagi nggak mau bahas itu. Ini gue teleponin nyokap gue sekarang. Ya udah kabarin gue. Niken, ngapain telepon? Iya, Jeng. Jeng. Lagi repot gak? Saya tuh mau minta tolong sama Jeng. Minta tolong? Bisa, boleh. Minta tolong apa, Jeng? Iya, Jeng. Ini masalah kantor. Saya tuh salah input data. Dan itu akan membuat kerugian besar di perusahaan. Saya tuh jadi bingung. Saya harus gimana. Dan untungnya saat ini suami saya Wijaya dan Galvin tuh belum tahu. Kalau tahu kan saya takut, Jeng. Yang ada saya dikeluarin, dipecat di perusahaan ini. Ada ide gak, Jeng? Akhirnya hari yang aku tunggu-tunggu pun tiba. Hari di mana Niken membuat kesalahan yang sangat besar. Gini, Jeng, saya sih bisa bantu ngasih solusi. Apa tuh solusinya? Tapi semoga Jeng Niken waktu mendengarkan ide saya ini bisa diterima dengan kepala yang jernih ya, Jeng. Jangan sampai salah paham ya. Jeng tenang aja, pokoknya apapun solusinya dari Jeng itu pasti itu yang terbaik. Saya percaya kok sama Jeng. Gimana kalau sebagian dari saham Jeng Niken jual aja ke saya? Nanti kan Jeng kan dapat suntikan dana segar tuh. Nah, kan bisa buat nutupin kerugian. Biar Jeng bisa terbebas dari masalah. Gimana? Bener juga sih, Jeng. Oke, kalau gitu saya akan urus penjualan sahamnya itu segera sebelum suami saya tahu sama anak saya tahu. Oke, Jeng. Terima kasih banyak ya, Jeng. Maaf ganggu nih. Oke, Jeng. Bye. Iya Arin, sayang, anak mami cantik. Kenapa sih? Halo Mi, di mana Mi? Semua orang udah nungguin Mami nih. Iya sayang, ini mami juga udah mau buru-buru. Cuman permasalahannya taksi online-nya itu kan belum datang. Kamu lupa apa? Mami kan nggak ada yang nganterin Pedro sama kamu. Jadi mau nggak mau nih, mami mesti naik taksi online gitu, cantik. Oke, ya udah. Hati-hati di jalan ya Mi. Iya nak, iya ya. Oke, tunggu aja ya. Mami pasti cepet nyampenya ya. Bye. Cerewet Arin ini ya. Gak sabaran banget. Terus gimana lagi? Gue ngasih tahu Mami, aduh. Wah, kalau digalakin ngambek, kerasin dikit nggak bisa. Permisi, Bu. Iya. Ini makanan Ibu. Oh iya, tadi kurnya bilang katanya maaf agak telat soalnya tadi bannya bocor, Bu. Ini makanan dari siapa ya? Saya kurang tahu, Bu. Kurnya nggak bilang dan saya juga tadi lupa nanya. Oke, makasih ya. Iya, saya permisi ya, Bu. Ini dari Justin. Bodoh lu Saka, bodoh lu Saka. Kenapa lu salin Ariana sih? Gue salah sih. Gue gak seharusnya nyalain Ariana tadi. Suamiku? Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa, Dit,
kamu siapin baju aku ya. Aku mau siap-siap ada panggilan kerja. Saka, kamu serius? Kamu dapat panggilan kerjaan? Iya, maksudnya baru interview gitu. Masih dilihat dulu, nggak tahu keterima atau enggak. Ya ampun, akhirnya kita bisa hidup normal lagi, Sak. Berarti kita nggak bakal hidup pas-pasan lagi kan? Ya belum tentu, Dit. Kan aku belum tentu keterima. Ya kan tetap aja kamu punya kesempatan itu sekarang. Aku yakin kamu pasti bakal keterima kerjaan. Ya. Iya, doain aja ya, doain. Amin, pokoknya aku doain kamu. Yaudah kalau gitu aku siapin baju dulu buat kamu ya. Hai sayang. Welcome home. Duduk dong. Aku mau ngomong sebentar nih. Aku mau nanya beberapa hal. Tapi aku minta kamu jujur sama aku. Waktu di mana di partian teman kamu kemarin, kamu ngajak aku cerai ya? Maksud kamu apa? Ya, seperti apa yang kamu dengar. Aku mau cerai. Udah gak bisa lagi dipermalukan sama kamu, Bram. Aku udah berkali-kali ngasih kesempatan untuk kamu. Tapi kamu malah mempermalukan aku di depan banyak orang. Oke, kalau itu mau kamu. Sekarang kamu urus aja perceraiannya. Ntar aku tinggal nunggu beres aja. Oke? Tau nggak? Aku udah lama banget nunggu kalimat-kalimat kamu itu, Dinda. Udah lama banget. Apa kamu bilang? Jadi kamu emang udah nunggu aku buat ceraiin kamu? Kalau kamu yang menceraikan aku, Din, maka semua warisan akan jatuh ke tangan aku. Dan aku harus hati-hati. Jangan sampai Dinda tahu soal ini. Bisa aja dia licik gak jadi menceraikan aku kalau sampai dia tahu. Memang ya, Dinda? Karena apa? Karena aku udah gak cinta sama kamu. Ya. Aku akan urus proses perceraian ini secepatnya. Silahkan. Bagus. Tujuanku akhirnya bisa tercapai. Dinda menceraikan aku. Aku sih udah yakin. Dengan aku menjual sebagian saham aku ke Jeng Wiryo, itu adalah tepat. Itu artinya aku masih bisa mempertahankan muka. Tolong ke ruangan saya ya, sekarang. Oke. Iya Bu, ada apa?
Ini tolong kamu urus surat pengalihan saham saya ke Ibu Wiryo Sudirjo. Segera ya. Tapi Bu, bukannya kita perlu persetujuan Pak Wijaya untuk pengalihan saham? Kamu kok ikut-ikutan ribet sih? Ini saham saya. Jadi saya nggak perlu tuh pakai persetujuan siapa-siapa. Termasuk suami saya, termasuk kamu juga. Udah urus deh. Oh ya, sekalian tolong atur waktu pertemuan saya dengan notaris ya, segera. Baik Bu. Oke. Aduh, di cancel sama dia. Ini gimana sih? Mesti order lagi deh. Kenapa ya susah banget taksi online dihubungin kalau lagi perlu? Ya, ditolak lagi. Aduh, kacau ini kacau. Mana udah jam segini? Bagaimana ya? Telepon Pedro aja kali ya. Suruh dia jemput ke sini. Pedro. Hampir. Aduh, nih Pedro nggak diangkat-angkat lagi, kemana lagi tuh orang? Angkat telepon aja lama. Madam. Ya, Madam. Pedro, kamu itu gimana sih? Saya telepon dari tadi nggak diangkat-angkat. Ngapain sih kamu? Ini Madam, habis ada kecelakaan Madam, handphone hampir aja jatuh Madam. Maaf ya Madam, maaf. Sekarang saya mau tanya sama kamu ya Pedro. Kamu lagi ada di mana sekarang? Di kantornya Nonarin Madam. Oke, kalau gitu kamu cepetan balik ke rumah ya. Jemput saya, cepetan ya. Oke, siap Madam, siap. Hampir aja. Selamat siang Pak Saka. Selamat siang, Pak. Sejujurnya riwayat pekerjaan Pak Saka sudah cukup memenuhi persyaratan perusahaan yang kami inginkan. Dan Bapak juga sudah bekerja cukup lama di bidang yang sama. Tapi posisi yang kami tawarkan jauh berbeda dari posisi pekerjaan Pak Saka sebelumnya. Apa tidak masalah Pak? Nggak masalah. Menurut Pak Saka, apa kekurangan dan kekuatan Pak Saka sebagai pemimpin di sini? Menurut saya, seorang pemimpin itu harus membangun chemistry dengan anggota tim yang lain. Dan juga bisa nge-push anggota tim untuk bekerja dengan kinerja yang lebih baik. Dan membuat semua anggota tim merasa kantor ini adalah rumah mereka. Jadi mereka bisa nyaman. Dan kalau memang saya bisa mendapatkan posisi itu, saya berharap saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya. Hai Ma. Lagi ngapain? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Oh, Ya. boleh Galvin lihat kerjaannya? Nggak ada apa-apa kok. Belum selesai. Enggak Mam. Galvin harus lihat dulu. Nanti kalau ada yang salah gimana? Bahaya kan untuk perusahaan. Tapi kayaknya nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa kok. Tapi kayaknya nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa kok. Maaf Pak Galvin, tamunya sudah datang dan menunggu. Oke, kalau gitu saya segera ke sana ya. Baik Pak, saya permisi. Tadi ini ya. Iya.
Oh, oke nih. Bagus semuanya, wajar. Oke, Ma. Pastinya dong bagus, Mama. Iya. Ya udah kalau gitu Galvin meeting dulu ya, ditungguin. Iya, sayang. Oke, Ma. Tuh aja. Hampir aja. Niken. Iya, Jeng. Gimana, Jeng? Ini saya mau ngabarin kalau surat pengalihan sahamnya ini udah dibuat, Jeng, ya. Tinggal kita berdua mensahkan di depan notaris. Wah, Jeng Niken ini emang hebat ya. Gesit banget loh. Ya udah, kalau gitu saya langsung datang ke kantor Jeng ya sekarang. Jeng, nggak usah. Jeng nggak usah ke kantor saya aja ke kantor Jeng, ya? Oke, nggak masalah. Sampai ketemu ya, Jeng. Oke, bye. Ibu kenapa senyum-senyum gitu, Bu? Ada kabar baik? Nggak ada apa-apa, Dante. Mood ibu lagi bagus aja. Kamu ngapain kesini? Saya mau update hasil meeting aja, Bu. Bagus, Dante. Semakin hari kinerja kerja kamu tuh semakin bagus. Ibu bangga sama kamu. Pasti dong, Bu. Ngomong-ngomong, gimana sekarang kabar Dinda sama suaminya? Dinda bilang sih dia mau ngurus perceraian sama suaminya. That's good. Itu artinya ada jalan lah untuk kamu bisa dekat-dekat lagi sama Dinda. Ya kan? Pedro. Sok bagus banget kamu. Oh, saya paham. Gara-gara kamu penampilan kayak begini, kebanyakan dandan, kelamaan, jadi akhirnya kamu nyampe sini telat. Lama banget. Ini gara-gara kamu saya telat banget sampai ke kantornya Arin. Paham nggak kamu? Madam kan emang selalu datang terlambat kalau ke kantor. Tunarin dari pagi loh, Madam. Ini udah jam makan siang. Berani kamu ya bicara seperti itu sama saya? Jangan berisik kamu. Saya potong gaji kamu ya. Cepetan, sekarang masuk dalam mobil, ngebut. Paham? Meskipun aku nggak mau berharap banyak, tapi aku harap aku bisa keterima di sini. Maaf, sudah membuat Pasaka menunggu. Nggak apa-apa, Pak. Oh ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Pasaka karena Pasaka sudah resmi bekerja di perusahaan kami sebagai supervisor. Saya diterima nih, Pak? Iya, Pak, benar. Tapi untuk masalah nominal gaji, angka yang perusahaan kami berikan jauh dari gaji Pasaka sebelumnya. It's okay. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak akan menurunkan performa saya meskipun gaji saya jauh daripada sebelumnya. It's okay, Pak. Saya akan tunjukkan yang terbaik sama Bapak. Oh, ya. Baik, kalau begitu ada dokumen yang perlu Bapak tanda tangani. Saya pinjam dulu. Makasih, Pak. Mulai besok, Pasaka sudah mulai bisa bekerja. Dan untuk masalah kontrak dan yang lain-lainnya akan kami siapkan besok. Bagaimana, Pak? Selamat bergabung di perusahaan kami dan Bapak sudah mulai bisa kerja untuk besok. Thank you. Thank you, Pak. Makasih banyak. Tolong jaga omongan Ibu ya, Bu. Stop. Jodoh-jodohkan saya sama Dinda. Harus berapa kali sih saya bilang ke Ibu? Ibu masih aja nggak ngerti. Tolong kamu tinggalkan saya ya. Ya udah kalau gitu, Bu. Halo, selamat siang.
Bu, saya ingin melaporkan bahwa Pak Saka sudah resmi bekerja di perusahaan ini. Dan dia sudah mulai masuk kerja besok. Bagus. Pokoknya kamu harus awasin terus Saka dan selalu laporkan sama saya, ya. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama, Bu. Saka? Kenapa ibu sampai menyebut nama Saka? Ada apa sebenarnya antara ibu sama Saka? Dante, apa yang dia lakukan di sini ya? Atau jangan-jangan tadi dia mendengar semua pembicaraanku? Dante, kok kamu masih di sini? Tadi saya habis nerima telepon, Bu. Oh, oke, saya permisi duluan ya. Ya, Bu. Apa yang sebenarnya ibu sembunyikan kali ini? Ya. Hai Bu. Ya, Sil. Ini dokumen yang untuk kerjasama sama Pak Yasti. Udah selesai. Oke. Thank you. Sisi senang deh Bu. Akhirnya kita bisa kerjasama lagi sama Pak Justin. Semoga proyek ini berhasil ya Bu. Amin. Ya udah Sisil keluar dulu sebentar. Oke, makasih ya. Iya. Hey Rin, what's up? Halo, Justin, aku cuma mau kabarin ini draft kerja sama kita itu udah jadi. Kira-kira kamu bisa ketemu kapan sama aku? Ya sebenarnya kapan aja bisa sih Rin. Oke. Justin, aku juga sekalian mau minta maaf sih soal tadi pagi aku bener-bener gak enak banget sama kamu. Ya ampun Rin, masalah sepele kayak gitu nggak usah dipikirin kali Rin. It's okay kok. Oke, thank you. Oh, sama by the way, thank you udah dikirimin makanan. Tadi pagi repot-repot banget. Makanan Rin? Iya, ini makanan. Kamu tadi kirim makanan kan buat aku? Enggak kok Rin. Aku nggak ngirimin kamu makanan kok. Oh, iya. Ini mungkin temen aku kali ya yang kirim. Ya udah, thank you Justin, see you ya. Kita bahas project kita nanti. Oke, bye. Terus kalau bukan Justin siapa? Jangan-jangan Mas Saka lagi. Ya, Bu Devi udah datang belum? Mau datang jam berapa sih itu orang? Halo, Bu Devi. Sepertinya semakin hari semakin sering ya Bu telatnya. Saya mesti berapa kali ya bilang sama kamu ya? I'm your boss. Oke? Jadi terserah saya mau datang jam berapa. Dan kamu itu kan sebagai bawahan. Jadi sudah sepatutnya bawahan nungguin bosnya. Oke? Tapi yang saya tahu sih Bu, harusnya bos itu bisa memberi contoh yang baik Bu. Bukannya seperti ini. Telat dan selalu ditunggu. Gini ya, saya mau kasih saran ke kamu. Ya, jangan terlalu banyak komplain. Oke? Karena di sini big boss-nya adalah Ariana, bukan kamu. Oke? Dan Ariana itu anak saya.
Jadi kamu jangan overlap. Belaga jadi bos di sini. Bukan kamu. Karyawan biasa aja kok. Belagu banget. Punya kaca di rumah? Ngaca dong. Itu kalau udah bukan bos gue, bukan ibunya Ariana, udah gue jambak, gue robek-robek. Astaga, ini Ariana juga gue tuh bingung deh. Bukan yang ngebantu pekerjaan gue karena gue udah ngehandle semua pekerjaannya dia, malah makin susah tau gak gue kalau kayak gini. Hai anak mami sayang cantik. Ada apa nih? Mami sampai dipanggil untuk datang ke sini. Ada apa, Nak? Mami tahu kan kenapa kenapa? Arin panggil Mami? Kenapa? Mami gak ada ide ya, Nak, untuk coba cari tahu kenapa kamu manggil Mami ke sini. Kenapa memangnya, Nak? Nih seperti biasa hari ini Mami terlambat lagi. Arin harus profesional nih. Arin harus menegur Mami karena perbuatan Mami seperti ini tidak bisa diulang terus. Apalagi udah cukup sering ya Mi ya, Mami telatnya. Arin takutnya nanti ditiru sama karyawan lain dan itu nggak akan bagus untuk perusahaan Arin. Kamu kok ngomongnya gitu sih, Nak, sama Mami, Nak? Lagi pula kan Mami itu nggak sering telat dan nggak lama. Ini Mami telat sekarang ini karena Mami pesen taksi online di cancel. Stop, oke, please. Pokoknya jangan diulang aja Mi. Arin minta. Ini apa ya, Rin? Ini surat kontrak sama Justin sebagai brand ambassador untuk produk Ariana Glow yang baru. Oh, oke. Terus kok Mami gak dikasih tahu ya? Yang datangnya telat hari ini siapa ya, Mi? Ini kita udah meeting tadi pagi. Oke. Arin, Mami minta maaf. Maafin Mami ya, Nak, ya. Iya, Mi. Kalau karyawan lain, Arin udah ngamuk banget sih. Iya. Untung Mami. Rin, ini Justin kan? Justin yang teman kamu itu dulu kan? Memangnya dia sekarang udah ada di Jakarta? Ya, udah. Nanti Arin rencananya mau meeting sama dia bahas soal project ini. Oh ya udah, kalau begitu Mami ikut meeting sama kamu dengan ketemu sama si Justin itu. Soalnya Mami mau melihat dia itu memang kira-kira pantas atau tidak untuk menjadi brand ambassadornya Ariana Glow gitu, ya Nak ya? Oke, terserah Mami aja. Ya. Harus dong, harus. Ini penting banget untuk perkembangan Ariana Glow. Oke. Ya, jangan dibawa ya. Oh enggak. Mami cuma mau cari tahu aja. Mami mau melihat dia. Aku udah beli nomor baru lagi sekarang. Pokoknya awas aja nih. Kalau sampai Dion masih nggak angkat telepon aku juga. Aktif sih. Kurang ajar banget sih Dion. Bisa-bisanya dia ngibulin aku ya. Lihat aja kamu Dion. Aku bakal sumpahin kamu biar ketangkep polisi sekalian. Dit. Suamiku? Dit. Kamu udah pulang? Kenapa? Aku keterima kerja. Besok hari pertama aku kerja di sana. Serius, Saka? Ya ampun, selamat ya, Saka, akhirnya. Aku bilang juga apa? Kamu pasti keterima kerja, kan? Ya, akhirnya. Pokoknya, kita harus rayain ini. Kita makan di luar aja ya? Enggak. Makan di rumah aja, cukup kok. Nggak usah boros-boros deh. Enggak bisa. Kita harus rayain di luar, karena ini momen yang udah kamu tunggu. Oke? Ayo, kita siap-siap dulu. Ayo, Iya, suamiku. oke. Ayo, sini. Tangan sini ya. Ya, silakan Ibu. Oke, jaga.
Baik, dengan begini perjanjian jual beli saham Ibu Niken ke Ibu Wiryo sudah selesai. Iya. Saya permisi dulu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya. Senangnya. Makasih ya Jeng, dengan begitu perusahaan kami akan terus mendapatkan suntikan dana dari Jeng Wiryo. Makasih. Jeng, gimana kalau kita merayakan ini? Ngomong-ngomong gimana sama suami Jeng ya? Sama Wijaya? Apa dia tahu soal ini Jeng? Udah, Jeng Wiryo tenang aja, itu masalah kecil. Saya yang akan tangani nanti. Aduh, kalau papa tahu, dia pasti nggak setuju kalau saham aku jual ke Bu Wiryo. Tapi biarlah, toh yang aku jual juga saham aku sendiri kok. Aku penasaran, gimana ekspresinya Wijaya nanti kalau dia tahu istrinya sudah menjual sahamnya sendiri sama aku. Dia bisa kena serangan jantung mendadak. Tom, ini kamu kenapa kok mukanya serius gitu sih? Yun, aku udah mikirin ini dari beberapa hari yang lalu. Sebelum kita candlelight dinner kemarin. Dan aku semakin yakin. Iya, tapi yakin apa? Kamu mau ngomong apa yang jelas dong? Aku mau ketemu sama ibu kamu. Dan aku mau bilang kalau aku siap nikah sama kamu. Tom, aku ngerti tapi kasih aku waktu buat ngomong sama ibu. Memang waktu itu ibu pengen kita segera nikah, tapi kan setelah kejadian kemarin, aku nggak yakin kalau semuanya itu akan semudah itu. Sayang, tapi aku nggak sabar nikah sama kamu. Aku bener-bener serius sama kamu. Iya, aku ngerti kok. Kasih waktu buat ibu ya. Wih Cok, apa kabar lu? Baik bro, baik. Oh iya, gimana? Gini bro, lo tau gak sekarang Dion kemana ya? Gue tuh udah hubungin nomor dia, tuh nomor dia gak aktif lagi bro. Gue mau bisnis barang-barang antik lagi bro. Lo kalau misalnya punya teman yang bisa kerja sama barang-barang antik, lo kabarin gue dong. Bentar. Kayaknya gue ada nomor dia. Oh lo ada? Ada. Mana? Sini, gue coba hubungin. Nah, ini dia. Langsung liat teleponnya aja. Oke, iya, halo. Bro, gue Coki nih. Iya, gue dapet nomor lu dari Ucup. Gini bro, gue tuh mau bisnis lagi nih bro. Mau bisnis barang-barang antik. Lo ada link-link gak kira-kira? Oh yaudah, oke. Nanti lo bisa hubungin gue, lo telepon gue atau nanti kita WA-in aja. Iya, siap, thank you ya. Oke. Gimana? Aman bro. Sayang, Sayang. kamu ngapain di sini? Ini siapa? Aku lagi ngobrol sama Ucup nih, Ucup teman aku sayang. Kita ngobrol tempat lain aja ya. Ucup, thank you ya. Siap, gue cabut dulu kalau gitu ya. Berkabar ya bro. Siap, thank you ya. Yep. Ya, teman lama sayang. Udah yuk? Oke. Enggak kok, Tan. Justin belum ada pasangan. Serius? Ya. Oke, good. Tante senang dengarnya karena Tante nggak kepengen aja kalau anak Tante Ariana dekat dengan seseorang yang udah punya hubungan yang serius. Soalnya Tante nggak kepengen Ariana kedepannya ada masalah. Buat Tante udah cukup. Kemarin Arin ada masalah dengan Saka. Dan sebelumnya Arin punya masalah dengan Galvin. Tante bener-bener ingin
ke depan Arin itu benar-benar bahagia. Iya, Tante. Kayaknya dia usaha banget ya buat deketin Ariana. Sampai udah ngobrol sama Bu Devi segala. Saka, mau kemana, Sak? Saka? Oh my goodness. Baru aja dibicarakan orangnya datang. Wow, luar biasa ya pasangan ini ya. Saya ini istri sahnya Saka. Bener kan? Udah. Hai. Sebelum kamu jadi istri sahnya Saka, Saka adalah suami dari anak saya Ariana dan kamu rebut, kamu rusak kebahagiaan anak saya, lupa kamu. Bu Devi, itu tandanya Bu Devi masih belum bisa move on. Dengerin dulu. Ariana itu udah cerai sama Saka. Jadi harus ibu jangan punya dendam sama saya dong. Ya tapi itu semua gara-gara kamu masih aja nggak ngaku. Masih aja kamu nggak ngaku. Terus kamu mau apa? Mami, apa Mi? Ini apa kan? Stop, Mami, udah. Apa sih? Udah. Apaan sih, Dit? Udah. Bisa stop nggak semuanya? Din, saya udah ketemu pengacara hebat buat kamu. Jadi kamu gak usah khawatir. Aku udah gak cinta sama kamu. Aku sering mempermalukan kamu, aku sering merendahkan kamu. Ya, maaf ya. Ya. Aku akan urus proses perceraian ini secepatnya. Kamu boleh pergi nggak? Tapi Bram. Please, tinggalin aku. Din, kamu dengar kata-kata saya kan? Dinda? Iya. Apa? Sorry. Iya aku dengar kok. Kenapa? Kamu kenapa sih? Kamu masih kepikiran karena kamu belum yakin mau pisah sama Bram. Enggak. Aku yakin kok. Ini jalan yang terbaik buat aku. Arin benar-benar udah capek dengan semua drama ini. Tolong banget Arin minta sama Mami, calm down. Dan buat kamu juga, bisa nggak? Tolong kamu stop gangguin saya dan keluarga saya. Rin, aku cuma mau nyapa kamu doang, oke? Aku. Lagian jangan kegeeran ya. Ini tempat makan tuh bukan punya kamu. Lagian ibu kamu nih mas. Hei, kamu bisa dijaga. Jangan sebut-sebut, jangan tunjuk-tunjuk anak saya ya. Udah, tolong, bisa nggak tolong? Oke. Rin, aku minta maaf ya. Aku minta maaf sama kamu buat yang sekarang. Aku juga minta maaf sama kamu buat yang tadi pagi. Rin, aku nggak ada niat apapun. Aku cuma mau nyapa kamu, Mami, Justin. Puas kamu, Dit. Ya. Mi, Arin mohon sama Mami ya. Kalau ketemu sama Mas Saka atau sama Dita, tolong Mi. Sebisa mungkin Mami cuekin aja. Mami pura-pura nggak kenal atau apapun lah. Jangan kayak tadi nih. Arin capek tahu nggak sih Mi? Serius deh. Arin pengen hidup tenang. Arin udah nggak pengen ada masalah lagi di hidup Arin. Mami paham banget. Mami juga udah nggak mau mempermasalahkan soal si Saka dan si Dita itu. Tapi permasalahannya Mami nggak suka kalau misalnya Mami dibilang nggak move on. Mami udah move on dan Mami nggak suka kalau dia singgung nama kamu. Nah, Mami nggak bisa. Ya udahlah. Kalau gitu Mami mau ke toilet aja dulu. Ini dandanan Mami jadi berantakan semuanya. Dan Mami mau cuci muka sedikit lah biar Mami lebih tenang. Di mana toiletnya, Nak? Justin.
No worries, it's okay Corin. Udah kita duduk aja lagi. Sorry ya, jadi nggak enak udah 2 kali berturut-turut. Sorry banget Justin. Nggak apa-apa Rin. Saka lu pasti sakit tau. Itu kenapa sih, Dit? Kayaknya bawaannya tuh kamu tuh pengen ribut terus. Hah? Nggak bisa apa kamu terang-terang kamu baik-baik gitu? Belum juga beres masalah tadi pagi, sekarang kamu udah bikin lagi masalah. Ada masalah apa tadi pagi? Nggak ada apa-apa. Kamu sembunyi sesuatu dari aku? Enggak, Dit. Jangan bohong kamu. Aku nih istri kamu, Sak. Tapi kamu masih aja ngejajar Ariana kan? Kamu tahu kan, Sak? Sekarang aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma punya kamu. Tapi kamu perlakuin aku kayak istri simpenan kamu kan? Iya. Malu tau nggak? Malu, ya. Nggak usah ribut di sini. Nggak usah ngomel-ngomel kamu. Pusing aku nggak dengerin kamu, Dit. Nggak mood aku makan. Saka? Thank you sayang. Sama-sama sayang. Tadi tuh kamu nelpon siapa sih? Kok kayaknya mencurigakan banget. Terus teman kamu si Ucup itu mencurigakan juga, kayaknya orangnya nggak benar deh. Kamu nggak ngelakuin sesuatu di belakang aku kan? Sayang, nggak ada kok sayang. Please, kamu jangan mikir macam-macam ya. Oke. Ya udah, kamu mau makan apa? Aku pesanin ya. Kamu makan yang kayak biasa kan? Iya. Ya udah, tunggu sebentar ya. Pokoknya kamu tenang aja. Saya pasti bakal bantuin kamu sampai masalah kamu selesai. Ya. Terus Selin gimana? Dia masih salah paham sama kamu? Iya. Dan malah ini membuat saya jadi nggak yakin untuk ngelamar Selin. Padahal saya udah siapin surprise buat dia. Aku jadi nggak enak karena ngerepotin kamu terus. Padahal kan ini juga salah aku sebenarnya. No. Di sini nggak ada yang salah, Din. Saya itu hanya mau bantuin kamu sampai kamu bercerai sama suami kamu. Dan setelah kamu bercerai, baru saya akan membereskan masalah saya sama Selin. Ya, oke. Oke, hai sayang. Nih, makanan udah aku bawain. Sebentar. Oke, selamat makan. Kamu lapar banget ya? Yaudah, kamu habisin aja makanan, nggak apa-apa. Sayang.
Kenapa? Oh, kamu sakit perut? Cok, kita kayaknya harus break dulu deh. Kamu ngomong apa sih? Kamu kenapa sih? Sayang. Aku nggak mau pacaran sama kamu. Kalau kamu masih ngelakuin sesuatu di belakang aku. Lebih baik kita introspeksi dulu. Sebelum kita balik menjalani hubungan. Sayang, tunggu. Ini kenapa sih? Aku nggak paham deh. Aku butuh waktu sendiri. Sil. Apa lagi sih dia? Hai. Kamu tuh nikah sama aku emang karena terpaksa ya? Terus semua sikap manis kamu waktu kita pacaran itu apa? Itu kan udah lama. Sorry. Ya, maksudnya nggak baik buat kamu bahas-bahas masa lalu. Kan kita juga udah mau cerai ya. Maksudnya kamu yang gugat aku cerai kan? Ya kan? Justru karena kita mau cerai, aku mau tahu penjelasannya apa. Hei! Kamu gak usah banyak tanya ya. Selesaikan perceraian ini dengan cepat. Selesaikan apa yang kamu mulai. Paham kan? Bye. Sayang. Hai sayang. Nih, Buat aku? mau ini nggak? Enggak, ini aja, makasih. Itu aja. Gimana di kantor sayang? Di kantor? Kantor baik-baik aja. Semua berjalan dengan lancar. Tapi aku masih harus ngawasin mama sih. Karena aku masih takut kalau mama itu bisa bikin sesuatu yang heboh lagi. Ngerti kan? Ya semoga semangatnya kamu buat kerja nggak habis-habis sih mas. Kerja keras buat kebahagiaan kita dan kewarasan keluarga kita. Biar mama sama papa tuh nggak berantem terus. Iya, aku setuju sih. Aduh mama. Oh ya aku dapat kabar juga kalau Justin itu sekarang jadi brand ambassador dari Ariana Glow. Jadi mereka mau launching produk baru namanya Ariana Glow for Couple gitu. Oh gitu? Nggak tahu ya, Ariana sejak bercerai dari Saka, jadi makin bahagia gitu mas. Terus karirnya juga loh makin cemerlang. Iya. Semoga aja sih hidupnya Ariana makin lebih baik ya. Dan karirnya juga akan naik terus. Hai. Rin, kamu cantik banget, Rin. Biasa aja. Enggak. Kamu beneran cantik banget, Rin. Thank you. Kamu juga kelihatan you look good.
Thank you. Sil. Sil. Kamu nggak bisa putusin sepihak kayak gini, Sil. Aku butuh penjelasan dari kamu, Sil. Sil, buka pintunya, Sil. Pokoknya aku akan stay di sini sampai kamu keluar dan kamu jelasin di mana salah aku. Kenapa kamu mutusin aku? Apalagi sih? Aku udah nyuruh kamu buat introspeksi diri dulu. Sil, tapi kamu nggak bisa kayak gini, Sil. Salahku di mana? Kamu kenapa mutusin aku sepihak kayak gini? Oke, aku tahu. Kamu kayak gini, kamu ada cowok lain kan? Kamu selingkuh kan di belakang aku? Coki. Aku udah nyuruh kamu buat introspeksi diri. Bukannya berubah, malah kamu nuduh-nuduh aku yang gak jelas ngapain. Ini yang bikin aku jadi malas sama kamu. Kamu keluar. Gak usah kamu nyari-nyari aku lagi. Sil. Halo Bu, Ibu apa kabar? Ibu sehat kan? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Baik kan? Kamu lagi nggak kerja? Kok tumben? Jam segini kamu telepon ibu? Yuna sehat kok Bu. Kebetulan kafe lagi nggak begitu ramai, jadi Yuna masih bisa agak santai sekarang. Oh. Sebenarnya dia mau ngobrol sama Ibu. Ibu lagi sibuk nggak di rumah? Siapa? Ibu lagi nggak ngapa-ngapain kok. Yang mau ngobrol sama Ibu. Halo Tante. Ini saya Tommy. Maaf ya Tante udah ganggu waktunya. Dan saya juga minta maaf atas apa yang udah saya lakuin. Jujur, saya ngelakuin semua itu karena saya sayang banget sama Yuna Tante. Saya nggak rela, saya nggak ikhlas kalau Yuna dijodohin sama laki-laki lain. Dan saya mau minta doa dan restu Tante untuk menjadi menantu Tante. Karena saya siap untuk menikahi Yuna, Tante. Enak aja kamu ngomong seperti itu. Setelah kamu putusin anak saya, bikin kacau pernikahannya dia. Kamu jangan harap ya, saya mau nerima kamu jadi mantu. Dan sampai kapanpun, saya nggak akan nerima kamu jadi mantu dan restuin kamu sama anak saya. Bu. Loh. Apa sih? Gawat Ibu. Gawat-gawat apaan sih? Kamu tuh selalu aja bikin panik. Panik kenapa sih? Kita mengalami kerugian besar Bu, perusahaan kita Bu. Mana sih? Jadi konsultan yang kita hire kemarin untuk ngurusin pekerjaan kita, dia ngalamin kerugian besar buat perusahaan kita, hampir ratusan juta Bu. Ini gimana Bu? Saya nggak mau Bu kalau sampai saya harus ganti rugi. Kerugian perusahaan besar sampai ratusan juta Bu. Mana kerjaan saya nggak beres, urusan cinta saya juga Bu. Aduh, Bu, saya nggak mau Bu. Ini gimana Bu? Mana sih? Mana? Yah, ini masalah ini. Udah kamu tenang aja, masalah ini udah kelar. Seriusan Bu? Iya, udah kamu tenang aja. Di sana. Aduh, syukur alhamdulillah Bu. Seenggaknya saya nggak harus ganti rugi perusahaan. Paling nggak kerjaan saya benar. Makasih Bu. Kamu kenapa sih? Kamu lagi bermasalah sama Sisil. Kok kamu ngomongnya gitu banget sih? Hah? Apaan Bu? Hubungan kamu sama Sisil lagi bermasalah. Iya. Emang kelihatannya Bu? Ya kelihatan lah, saya tahu nih ya, kalau masalah percintaan, saya tuh udah banyak pengalamannya. Udah mendingan kamu cerita aja sama saya, nanti saya kasih solusi dan wejangan biar hubungan kamu sama Sisil itu awet. Ya meskipun banyak rintangannya.
Coki, kenapa kamu diem aja? Kamu kan tahu saya ini sering jalan sama Sisil. Jadi ya saya pastinya bisa kasih masukan ke kamu. Satu, dua, tiga. Oke, ganti produk. Nih, Justin. Oke. This is mine. Satu, dua, tiga. Oke. Agak madep ke belakang sedikit. Tom. Kejadiannya belum lama. Ya lo kasih waktu buat ibunya Yuna buat tenang. Nanti kalau dia udah tenang, baru lo ngobrol lagi sama dia. Dan jangan pernah selesaikan masalah dari handphone. Saran dari gua nih ya. Lo sama Yuna datang ke kampung Yuna, lo jumpain ibunya, lo jelasin semua masalahnya ketika ibunya udah tenang. Benar katanya Bona. Wajar lah kalau ibu kamu masih marah atas apa yang udah aku lakuin. Tapi aku nggak akan nyerah gitu aja. Aku akan terus minta maaf dan aku pasti akan minta restu untuk nikahin kamu. Nanti kita atur waktu untuk ke kampung kamu, kita pulang dan kita temui ibu kamu, ya? Ada apa ibu manggil saya ke sini? Ini tolong kamu kasih ke Dinda. Ini apa, Bu? Itu surat rekomendasi pengacara perceraian yang terbaik untuk membantu proses perceraiannya Dinda. Ibu ngelakuin semua ini apa karena pure bantu Dinda atau ada karena hal lain? Dante. Ibu itu benar-benar pure ingin membantu Dinda. Karena Dinda itu wanita juga sama seperti ibu. Dan wanita itu berhak untuk hidup bebas dan juga bahagia. Perkara nanti kalau Dinda sudah cerai dan kamu sudah sadar, kamu membuka hati untuk dia, ibu lebih senang. Karena memang itu yang ibu harapkan. Dinda adalah yang terbaik buat kamu, bukan Selin, Dante. Harus berapa kali sih saya ngasih tahu ibu? Ibu nggak usah ikut campur urusan saya, apalagi urusan percintaan saya. Karena saya nggak suka, Bu. Gimana Pak Saka? Sudah hafal kan ruangan-ruangan departemen yang ada di kantor ini? Sudah Pak, saya rasa gampang untuk saya ingat. Bagus. Tadi di awal saya juga sudah jelaskan tentang struktur jabatan yang ada di sini. Jadi Pak Saka sudah tahu harus memberikan report dan di mana ruangannya. Jadi sekarang tidak bingung lagi kan? Baik Pak. Oke, baik kalau gitu sekarang saya antar Bapak ke tempat Bapak bekerja. Ayo. Mari Pak. Hasilnya bagus-bagus deh, Bu. Ya, aku paling suka yang ini nih, Rin. Iya, ini juga bagus. Ini bagus banget. Sisil yakin sih, ini bakalan laku keras, Bu. Amin, semoga penjualannya bagus, terus produknya juga bagus. Iya, bener. Mudah-mudahan ini bakal bantu sales buat Ariana Glow. Tapi ngomong-ngomong ini udah siang loh. Gimana kalau kita semua cari makan? Sil? Enggak deh, Bu.
Sisil di sini aja. Sisil nggak mau ganggu ibu sama Pak Justin. Kamu yakin? Emang kamu nggak lapar? Iya lapar sih, cuman Sisil lagi diet. Rin, gimana kalau gitu? Kita cari makan yuk. Oke, yuk. Ya udah. Guys, thank you ya. It's a wrap. Makasih ya semuanya. Bye Bu, have See you. fun. Bye. Thank you. Nah, ini ruangan Pasaka selama menjabat sebagai supervisor. Bapak bisa mempelajari job desk dan suatu hal yang berkaitan tentang pekerjaan Bapak yang sudah kami siapkan di file di atas meja. Baik, kalau begitu, karena masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, saya pamit dulu ya Pak. Jangan sungkan kalau mau bertanya atau ada yang masih bingung. Baik, terima kasih banyak. Ya, baik. Mari Pak. Akhirnya aku bisa kerja lagi di kantor. Dan aku punya ruangan sendiri. Pokoknya aku nggak boleh sia-siain kesempatan ini. Aku harus bangkit. Ayo Saka, bangkit Saka dari keterpurukan kamu. Ayo, kamu bisa kok Saka. Oh, jadi Sisil itu ngambek setelah kamu tuduh dia itu selingkuh. Ya iyalah, Sisil pasti ngambek. Kamu main tuduh gitu. Gimana sih kamu tuh? Ya gimana lagi Bu, saya juga bingung Bu. Tiba-tiba Sisil itu ngambek sama saya, tiba-tiba dia ngajakin saya break. Ya saya curiga aja, pasti Sisil ada cowok lain Bu, selain saya. Duh, yang nggak selalu dong coki-coki. Gimana sih kamu tuh? Dengerin ya, yang namanya perempuan itu nggak ada yang suka dituduh seperti itu. Mereka itu merasa nggak dipercaya. Sisil ngambek karena itu kode. Dia tuh pengen dibeliin hadiah sama kamu. Kamu pernah nggak beliin hadiah buat dia? Jadi saya selalu kok Bu beliin dia makanan kesukaan dia, burjo. Saya selalu beliin dia martabak, pecel ayam. Coki-coki bukan makanan dong. Kamu tuh so sweet dong, kasih kalung kek, tas kek, baju kek, apa kek. Ini makanan emang harus dikasih makan. Ih, gimana sih? Gak so sweet banget jadi laki-laki kamu tuh. Ya, halo. Gimana? Apa ada informasi terbaru tentang Saka? Atau perkembangan baru? Maaf Bu, kalau saya terlambat melaporkannya ke Ibu. Setelah interview kemarin, Pak Saka hari ini sudah mulai masuk kerja. Dan sepertinya berjalan dengan lancar Bu. Bagus. Sekarang kamu kumpulkan profil sebanyak-banyaknya ya tentang perusahaan itu. Baik tentang lingkungan kerjanya, kompetitornya, dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Saka. Kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dan kamu laporkan sama saya secepatnya. Baik Bu. Semoga kamu gak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan Ibu harap kamu bisa hidup lebih baik lagi. Ini profil pengacara hebat dari ibu saya. Dan saya juga udah rekomendasikan kamu kan, satu pengacara hebat. Jadi kamu tinggal pilih aja, kamu pakai pengacara yang mana. Makasih banyak ya Dante. Kamu sama ibu kamu tuh udah bantu aku banyak banget. Aku sampai nggak tahu gimana cara balasnya nanti. Sebenarnya Din, ibu saya itu suka banget sama kamu. Dan dia berharap banget kita bisa deket. Padahal saya udah kasih tahu ibu saya, kalau kamu itu udah saya anggap sebagai saudara perempuan saya sendiri. Dan saya juga udah memiliki Selin. Sorry ya Dante. Aku jadi bikin semuanya rumit. Enggak. Ini bukan salah kamu kok. Ya emang udah jalannya aja udah harus seperti ini. Yaudah kalau gitu, saya balik ke kantor dulu ya. Oke. Anyway, Dante inget ya, kamu jangan nyuekin Selin.
Nanti dia nganggapnya kamu udah gak peduli lagi sama dia. Ya. Yaudah, saya tinggal ya. Ya. Kamu bukannya anaknya Pak Raditya Ginanjar ya? Iya benar. Maaf, tapi kok bisa kenal sih sama papa saya? Ya, saya memang kenal sama orang tua kamu. Waktu itu juga saya kan pernah datang ke Bandung yang acara perusahaan di Bandung. Kalau nggak salah, kita pernah ketemu deh di acara itu. Oh, berarti emang sebelumnya ada kemungkinan kita udah pernah ketemu ya Tante ya? Maaf kalau sebelumnya saya lupa. Kenalin Tante, saya Justin. Nggak apa-apa, namanya juga kan kita sudah lama nggak ketemu ya, wajar kok. Oh ya, saya juga, nama saya Anjani. Cuman orang-orang banyak tahu nama saya Bu Wiryo, karena saya pemilik dari Wiryo Sudirjo Group. Oh, sekarang Justin ingat Tante, maaf sebelumnya saya lupa ya. Nggak apa-apa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, perusahaan kita ikut andil dalam pameran properti siang ini. Dan karena posisi supervisor sudah di tangan Pasaka, maka tugas Pasaka pertama yaitu memantau pameran properti siang ini. Baik Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu atau saya persiapkan atau saya cek di tempat pameran nanti Pak? Pasaka nggak usah khawatir, semua persiapan sudah oke. Jadi Pasaka cukup memantau pameran di lapangan. Baik Pak. Kalau gitu saya permisi. Iya Pak. Tante emang habis makan sendiri di sini? Iya, saya memang lebih sering sendiri sih. Kecuali kalau ada meeting atau ada janjian mau makan bareng sama anak saya. Tahu gitu, kita bisa makan bareng tadi Tante. Nggak apa-apa, next time ya. Iya. Ya udah, saya duluan ya, karena saya juga nanti harus pergi ke pameran sekalian ngecek kerjaan. Iya Tante, senang bisa ketemu lagi. Nanti saya bakal titipin salam buat Papa. Ya, saya duluan dulu ya. Ya. Justin, sorry. Tadi lama di toiletnya. Enggak kok, lagian kamu nggak lama. Aku lihat tadi kamu ngobrol sama Bu Wiryo. Kelihatannya kamu akrab banget. Enggak, jadi justru sebelumnya aku kira aku nggak kenal sama dia, Rin. Tahu-taunya kata dia, kita udah pernah ketemu sebelumnya. Oh, oke. Ya udah, aku anterin ke kantor ya. Oke, thank you. Jadi lo ini benar-benar nggak tahu ke negara mana tepatnya si Dion itu pergi? Iya, soalnya gue juga nggak mungkin cari-cari dia kalau gue aja nggak tahu ke negara mana dia pergi. Oke. Kalau gitu gue minta tolong sama lo kabarin gue secepatnya kalau lo udah tahu kabar tentang Dion ya. Thank you. Aw. Aduh. Aduh. Perut aku sakit banget ya. Anak yang aku kandung ini kan anaknya Dion. Pokoknya aku nggak akan ngebiarin dia lahir tanpa ayah. Jadi gimana pun caranya, aku harus menahan Saka supaya dia nggak pergi dan percaya kalau dalam perut ini adalah anaknya. Vin, sekarang itu saya lagi bingung banget sama ibu saya. Kenapa ibu saya masih menjodoh-jodohkan saya sama Dinda? Padahal sekarang ini aja, saya tuh lagi dipusingin sama hubungan saya sama Selin. Dante. Kayaknya masalah lo itu lebih banyak ya daripada masalah gue. Tapi gini, kenapa lo bisa mikir lo nggak akan bisa sama Dinda? Yang jelas lah, Vin. Saya kan udah milih Selin. Oke. Tapi gue mau nanya nih, apa perasaan lo akan sama setelah nanti Dinda cerai sama suaminya? Maksud gue, nggak mungkin lah seorang laki-laki membantu wanita itu tanpa pakai perasaan. Oke, semangat ya, semangat. Silakan Pak, dilihat-lihat dulu. Ini model apartemennya full furnished Pak, dengan furniture yang modern. Mungkin Bapak mau lihat rincian harganya. Di sini harga yang studio, 2 bedroom sama 3 bedroom. Semua full furnished Pak.
Halo, Din. Halo, Rin. Sorry banget ya aku tiba-tiba nelpon kayak gini. Sebenarnya aku cuma mau curhat aja sih. Oh iya, nggak apa-apa. Aku ada waktu kok buat dengerin curhatan kamu. Kamu mau curhat tentang apa? Kayaknya aku beneran fix cerai deh sama Bram. Serius kamu? Oh my god, Dinda, aku nggak tahu lagi. Aku lega banget buat kamu. Aku nggak tega ngeliatin kamu dipukul terus sama Bram, dikasarin terus sama Bram. Aku nggak tega banget. Pokoknya apapun yang terbaik buat kamu, aku selalu dukung kamu. Yang penting kamu bahagia, ya. Thank you, Rin. Ya makanya karena itu aku bakal banyak nanya sama kamu soal perceraian, prosesnya dan semua hal yang terkait sama perceraian itu. Oke, Dinda, apapun. Kalau kamu butuh bantuan aku, pokoknya kamu kabarin aku aja. Kamu butuh pengacara nggak? Kalau butuh, aku bisa telepon pengacara aku yang kemarin. Dia kerjanya bagus banget loh. Oh, kalau soal pengacara, Dante sama Tante Wiryo udah bantu aku, Korin. Dante sama Bu Wiryo bantuin kamu? Oke, Dante deket sama kamu. Aku ngerti sih kenapa dia bantuin kamu. Cuman sampai Bu Wiryo pun mau bantuin kamu juga. Iya, Tante Wiryo tuh baik banget, Rin, sama aku. Mungkin dia juga nggak tega ngeliat aku kayak gini. Oke. Ya udah. Ya, saya yakin banget, Vin. Meskipun Dinda udah bercerai sama suaminya, itu nggak akan berubah keadaan apapun. Karena saya akan tetap memilih Selin. Saya akan menikahi dia. Sorry Dante, gue cuma pengen ngomong aja sih. Selama ini kan hubungan lo sama Selin juga sering ada masalah. Sering naik turun. Apa nggak sebaiknya lo tinggalin Selin? Sorry, bukannya maksudnya ngomporin lo ya, enggak. Cuma ini berdasarkan pengalaman gue aja sih. Ya kalau misalnya lo mau dengerin, ya oke. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, I know. Dante, kayaknya lo mesti agak ngebut deh. Takutnya kita telat nyampe di pameran properti itu. Oh ya, oke. Ya udah, Din. Aku telepon lagi nanti ya. Kabar-kabaran aja. Ya udah. Oke. Bye, Rin. Oke, bye. Jadi Dante masih aja bantuin Dinda buat cerai. Sal, gimana? Ngapain kamu berdiri di sini? Bukannya beresin kerjaan kamu? Kok malah bengong-bengong ya? Maaf Bu Devi, ini sudah jam makan siang, jadi saya mau makan siang. Jangan lama-lama kamu kalau makan siang ya. Saya sangat tidak suka dengan karyawan yang makan siangnya lama. Sengaja mau buang-buang waktu. Ingat, kerjaan kamu tuh banyak. Dan kamu juga harus ingat lagi nih. Kamu itu sama dengan karyawan yang lain. Jadi jangan bikin aturan seenak-enaknya. Apalagi belaga kayak seperti bos. Ingat ya. I'm your boss, not you. Oke? Bener-bener bisa gila gue lama-lama kerja sama orang modelan kayak Tante Devi gini. So nasehatin tapi sendirinya seenaknya gitu. Dikira kerjaan dia lebih baik apa dari gue? Kayak bisa kerja aja. Baik. Rin? Kalau gitu gue makan siang duluan ya. Iya. Mari, Bu Devi. Ingat pesan saya tadi. Arin, anak mami cantik. Mami mau izin, mami mau makan siang dulu. Ya nak ya? Baik. Kenapa? Sebentar, iya boleh makan siang nih. Tapi Arin harus pesan sama Mami besok. Itu kita ada meeting penting sekali pagi-pagi. Jadi Mami tolong jangan terlambat lagi ya. Nggak enak sama yang lain. Iya, anak mami sayang, cantik, beres ya. Apa lagi sayang? Ingat ya Mi ya.
Iya, anak mami cantik, kesayangan, kebanggaan. Mami nggak akan telat. Kamu tuh nggak percaya banget sih sama mami. Udah mami rekam dalam otak mami. Bukan maksudnya Arin nggak percaya, enggak. Tapi memang mami selalu terlambat, mami. Udah nggak terlalu, Rin. Serius. Mami selalu datang siang nih. Udah gini deh. Karena besok itu benar-benar penting sekali meetingnya. Malam ini mendingan mami pulang ke rumah Arin, nginep di rumah Arin. Besok kita berangkat bareng. Jadi Arin bisa make sure mami nggak kesiangan. Oke, mami setuju. Mami akan nginep di rumah kamu. Oke, Bu Bos. Saya mau makan siang dulu. Boleh ya, Bu Bos? Ya, 30 menit ya. Kamu jahat sekali sama mami kamu. Itu berlaku hanya untuk Selin. Kalau ini kan mami kamu, oke. 1 jam 30 menit, 1 jam 30 menit. Ya, oke, bye. Saya capek saya dengerin kamu nih. Sekarang kamu pergi deh. Enggak, saya nggak mau pergi dari sini. Saya mau clearkan masalah kita sekarang. Karena saya nggak mau berlarut-larut. Karena saya tahu, Sa, endingnya ini akan seperti apa. Kamu akan nyuekin saya lagi, dan saya harus berusaha untuk minta maaf ke kamu lagi. Dan terus itu berulang-ulang, Sa. Saya capek. Jadi saya mau sekarang kita bicara baik-baik, ya? Tanpa emosi, dari hati ke hati, oke? Tolong tinggalin saya. Tinggalin saya, Dente. Enggak, Sar. Kita harus selesaikan ini, oke? Aku bilang kamu pergi sekarang. Selin. Apa Dante lagi ganggu kamu? Iya, aku boleh minta tolong sama kamu, Justin? Ngapain Anda di sini? Kebetulan aku datang ke sini karena aku ada urusan penting sama Selin. Ada sesuatu yang penting kita mesti obrolin. Selamat siang, Mbak. Boleh lihat-lihat dulu? Mau lihat? Wow, saya terkejut sekali. Ternyata masih ada perusahaan yang mau menerima Anda. Sebelumnya silakan, Pak Dante, Pak Galvin, kalau mau lihat-lihat. Makasih. Sebenarnya saya itu dari kemarin nggak diterima kerja bukan karena performa saya di kantor, tapi karena ada orang-orang yang mau ngejatuhin saya. Tapi saya seneng banget loh ngeliat Dante dan Galvin akrab banget, akur. Saya harap nggak ada adegan tusuk-menusuk dari belakang ya, antara Wijaya Group atau Kusuma Group. Nggak tahu deh yang mana duluan. Sak, kita berdua beda lah sama lo. Kita bisa misahin masalah pribadi dan masalah pekerjaan. Nggak kayak lo. Dan buktinya sekarang, hidup lo hancur gara-gara itu. Ya kan? Yes, betul sekali Galvin. Seharusnya Anda berkaca sama diri Anda sendiri. Anda jangan menyalahkan orang lain atas apa yang Anda alami sekarang ini. Ya Anda seperti sekarang ini, karena ulah Anda sendiri kan? Bisa-bisanya Anda main wanita lain di belakang istri Anda sendiri. Saka! Apa-apaan sih ini? Kalian tuh sadar nggak? Ini tuh tempat umum. Kayak anak kecil aja berantem. Memalukan sekali. Kamu juga, Saka. Kamu itu kan baru aja dapat kerjaan. Harusnya kamu tuh berperilaku yang baik. Kamu mau ya kehilangan kerjaan lagi? Iya benar.
Kamu juga, Dan. Jangan mempermalukan diri kamu sendiri dan juga keluarga Wiryo Sudirjo. Kamu tuh bukan anak kecil. Masalah nggak penting aja ribut. Makan banget. Saya benar-benar kecewa sama kalian berdua. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu, Bu. Kita duluan ya, Bu. Kalau mau beli kabarin ya, Vin. Saka. Kamu itu ya. Kamu itu baru diterima kerja di sini. Tapi udah bikin keributan. Di tempat pameran lagi. Tolong ya. Jangan bikin kecewa saya di hari pertama kamu kerja. Ya Pak, saya nggak akan ulangin lagi. Saya janji Pak. Please. Ya udah. Kembali bekerja. Saya. Bu, isi. Maaf ya, karena Bapak sudah melihat kejadian yang kurang enak untuk dilihat. Sebenarnya sih ini bukan kesalahan Saka sepenuhnya, karena anak saya Dante juga ikut andil dalam masalah ini. Saya yakin anak saya mungkin berbicara sesuatu sehingga memancing emosinya Saka. Jadi sampai terjadilah perkelahian. Saya mewakili anak saya minta maaf atas keributan tadi yang terjadi. iya Bu. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya Bu ya. Iya. Itu saya permisi. Iya. Sil. Kamu ngapain sih? Kan aku udah bilang, jangan ganggu aku. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku udah nuduh kamu yang enggak. Maafin aku ya. Please. Sebagai permintaan maaf, ya aku beliin kamu sesuatu. Megang. Kamu beli tas ini pakai uang dari mana? Ini mahal loh. Ya duit aku lah. Duit siapa lagi? Mendingan kamu gak usah deh beliin aku barang-barang lagi. Apalagi kamu beli pakai uang dari hasil bisnis kamu yang gak jelas itu. Aku gak mau kena karma karena udah nerima barang yang dibeli pakai uang haram. Sil. Sini. Ya. Jadi kenapa Mama itu malam-malam datang ke sini? Pasti ada apa-apa deh. Cerita Mari. Gak ada apa-apa. Mama itu sengaja ke sini. Soalnya kan kandungan kamu itu udah masuk 8 bulan. Jadi Mama tuh khawatir kamu itu kenapa-napa. Enggak kok Ma, sehat-sehat semuanya, baik semuanya. Iya dong, pastinya. Tapi kamu itu gak ada ngerasa kontraksi palsu atau apa gitu? Kalau kecapean sih pernah beberapa kali lah Mah, tapi nggak sering-sering. Cuman kalau kontraksi palsu dalam waktu dekat ini kayaknya belum Mah. Tapi dokter bilang kalau memang kandungan Riri itu semuanya baik-baik aja, babynya juga sehat kok. Jadi Mama nggak usah khawatir. Ya udah, besok kamu ikut ke kantor biar kita bisa makan siang bareng, ya? Ya udah besok Riri ikut Mama ke kantor ya. Akhirnya hari ini gue bisa dapat kerjaan pertama gue dan gue lewatin hari pertama kerjaan gue dengan baik dan benar. Tapi hampir aja tadi diganggu sama Dante sama si Galvin sih. Tapi semuanya aman. Gak apa-apa ya, gue traktir kopi dulu soalnya gue belum gajian. Nanti gajian pertama gue kita makan-makannya. Iya. Enggak lah Sak, ini udah enak banget Sak. Tapi lagian kalau dipikir-pikir guys, kita itu udah lama banget gak nongkrong bertiga kayak gini, minum kopi bareng, happy-happy, tanpa ada rasa galau. Iya gak Tom? Bener Bon.
Kita tuh udah lama banget gak happy-happy kayak gini. Dan sekarang gue happy banget nih. Lu yakin happy? Sak, ini setahu gue, dia nih masih galau nih karena belum dapat restu dari calon mertuanya. Rese banget sih lo, Bon. Tapi ya ada sih dikit galau. Cuman ya udah ketutup lah sama rasa happy kita ya gak, Sak? Ini happy banget loh dengan secangkir kopi. Jujur ya, gue kayaknya kemarin-kemarin gue masuk kantor, gue punya posisi lebih tinggi. Sama sekarang, gue udah nganggur berapa lama, abis itu gue masuk kantor lagi dengan posisi yang lebih rendah, gaji lebih rendah. Tapi gue tuh rasanya bahagia banget, Tom. Bener sih kata orang-orang. Mungkin pada saat ini sesuatu yang bikin kita bahagia itu nggak kita ngerasain bahagianya. Tapi begitu sesuatu itu direbut dari kita, hilang dari kita, baru kita ngerasa kehilangan. Jadi menurut gue sih, yang gue pelajarin, yang gue dapat, apapun yang kita punya sekarang, kita harus syukurin dan kita harus belajar bahagia dari sesuatu tersebut. Ya. Yeah. Sak, sekarang kan lo lagi perjuangin pekerjaan lo, Sak. Abis itu baru lo perjuangin Ariana, Sak. Bener nggak, Bon? Iya. Pasti, Tom. Bon, pasti. Tapi kan gue ngerasa terganggu nih sama Justin. Jujur ya, jujur. Gue emang bukan siapa-siapanya Ariana, tapi pastilah. Kalau lo jadi gue juga, lo pasti akan sakit ngeliat Justin sama Ariana. Pasti. Ariana itu kan wanita yang paling susah buat dideketin. Susah buat masuk hatinya Ariana, tapi Ariana ke Justin tuh kayak gak ada penolakan gitu. Dia suka juga sih kayaknya sama Justin. Sak, lo apa-apaan sih? Masa sama Justin doang lo insecure? Insecure sih enggak, Bon. Enggak. Cuman gue tahu diri gue aja gitu. Gue udah banyak bikin kesalahan sama Ariana. Sekarang juga gue belum settle. Meskipun gue lagi berjuang buat balikin posisi gue kayak awal gitu. Bisa dapat kerjaan lebih bagus, gaji gue lebih gede, pribadi gue lebih baik misalnya. Gue cuma takut Ariana tetap pilih Justin daripada gue. Lo jangan overthinking gitu lah, Sak. Pesimis aja, pesimis. Optimis? Nih salah mulu nih orang ya. Optimis maksudnya. Nah, itu. iya, lo harus optimis, Sak. Aduh, mah enak banget dilus-lus kayak gitu. Aduh, mah agak ke bawah dong, mah. Ya. Berasa? Berasa. Ya, gitulah. Emang kalau lagi hamil gede gini, emang paling suka nih dielus-elus punggungnya kayak gini. Tapi kenapa sih? Kok mendadak kamu jadi manja kayak gini sama mama? Nggak tahu, mah. Mungkin bawaan bayi kali ya Riri jadi manja. Tapi memang akhir-akhir ini Riri kayak kangen banget sama mami sama papi. Padahal mereka kan jauh ya, mah. Tiba-tiba aja gitu kangen. Ya, namanya juga bawaan bayi. Yang nggak pernah dirasain, nggak pernah dialami. Nah, sekarang nih, pas lagi hamil, berasa deh. Iya sih, mah. Cuman nggak tahu Riri bahagia banget, mah. Riri punya mama sama papa yang perhatian sama Riri. Ada Mas Galvin juga yang akhir-akhir ini tuh romantis sama sweet banget sama Riri. Riri pokoknya bahagia banget, mah. Harus dong. Kamu sama cucu mama nih yang sayang ini nih harus sehat. Dan kamu harus bahagia. Non Arin? Hai, Bi. Ibu? Iya, Bias. Kenapa? Kok ngeliatin saya sampai gitu banget, Bi? Anu Bu, Bibi masakan cuma sedikit soalnya cuma buat Non Arin. Bibi nggak tahu ya kalau ibu mau datang. Aduh, Bias, saya pikir kamu tuh kenapa? Tenang aja, urusan makan saya lagi diet. Udah kenyang.
Arin? Itu foto tadi barusan kamu sama si Justin. Oh, oke, nice. Yang ini lucu ya? Ya, itu bagus. Bagus banget, Nak. Ya, kayak pasangan yang serasi gitu Mami lihat kamu sama Justin. Iya, lihat tuh. Non Arinnya juga cantik banget tuh, serasi banget. Ya, Bu ya? Iya kan? Bener kan, Bi, yang saya bilang? Iya. Serasi. Bener-bener Sebentar nih. damai gitu kayak ngeliatnya ya? Iya, Bias, Mami sebentar. Ini tuh konsepnya untuk iklan produk Ariana Glow Me. Jadi dibikin sebisa mungkin harus serasi dong kelihatannya, kan for couple produknya. Nggak gitulah, ini biasa aja. Kalau nggak serasi ntar nggak ada yang beli lagi. Pas. Ya udah yuk, mau istirahat ya? Iya, Mami istirahat. Ini Mami juga lagi cepet-cepetin aksesoris Mami. Istirahat dulu ya, Bias ya. Silakan, Bu. Bisa di kamar. Cepet-cepet. Mama. Mami mau dimanja sama kamu yang buka pintu. Nanti kalau baby lahir pasti bahagia banget, Mah. Punya keluarga yang harmonis, bahagia, banyak yang sayang sama dia. Harus dong, pokoknya cucu keluarga Wijaya itu harus bahagia. Dan Mama nggak akan biarin cucu Mama itu hidupnya susah atau sedih. Sayang, kamu udah pulang? Iya, udah pulang. Seru banget ya ceritanya, sampai aku datang aja nggak ada yang tahu loh. Iya, tadi keenakan ngobrol sama Mama sambil dipijetin punggung Riri, enak banget Mas rasanya. Terus cerita deh sama Mama, nanti kalau anak kita lahir pasti bahagia banget. Punya Mama sama Papa yang bahagia, punya nenek sama kakek yang sayang sama dia. Harus dong, ya kan? Dan rasanya Riri nggak mau apa yang kita punya sekarang, apa yang kita rasain sekarang itu berubah, Mas. Riri nggak mau. Riri mau selamanya kita kayak gini terus. Iya sayang. Kok tidur di sini sih? Saka, Sak bangun Sak. Kamu ngapain sih tidur di sini? Kamu semalam pulang malam ya? Makanya tidur di sini. Kamu habis dari mana sih? Gak dari mana-mana, aku dari tempatnya Bona sama Tommy. Bangunin kamu nggak enak aja, makanya aku tidur sini. Kamu nih kebiasaan ya Saka ya? Kamu kan bisa ngabarin aku. Kalau kayak gini aku jadi cemas sama kamu Saka. Kamu bikin aku khawatir. Iya. Saka. Ya udah, aku mau berangkat kerja deh. Siap-siap dulu. Jadi orang kok bisanya cuma niru doang ya? Kayaknya semua orang deh bisa jadi wanita karir. Hey, bisa nggak usah sok-sokan nyindir. Kalau berani ngomong langsung. Nih, Bias. Mami udah bangun belum? Oh, udah nunggu di depan tuh, Non. Oh, udah di depan? Iya. Kegeeran. Siapa juga yang ngomongin? Ngerasa ya diomongin apa? Bi, itu suara apaan ya, Bi? Duh, nggak tahu, Non. Kamu jangan jadi biang kerok terus-terusan ya, nggak usah pengecut. Kalau berani ngomong, sebut nama, nggak usah sindir-sindir. Emang situ berani apa sama saya? Hah?
Bisa ya cuma niru doang aja kok. Siapa juga yang niru-niru? Dari dulu pun waktu saya muda, saya udah pernah kerja di kantoran. Nah sekarang ini skill saya, kecerdasan saya lagi dibutuhkan sekali, makanya saya kerja lagi. Beda sama kamu yang harus ngerengek sama suami supaya dapat kerjaan, dikasih posisi. Padahal sih kerjaannya enggak becus. Sadar dong, yang punya perusahaan itu saya. Nggak mungkin dong saya ngerengek-rengek, ya kan? Udah deh, mendingan kamu jujur aja sama saya. Bilang aja kalau kamu itu ngefans sama saya, gitu aja kok repot, pakai niru-niru segala. Aduh, mau temenan juga. Kasihan deh. Abang ngefans sama kamu, hey lo yang enggak lah. Enggak level, kamu siapa, saya siapa. Nih, kalau urusan fans tuh anak kamu si Galvin yang ngefans banget sama anak saya Ariana sampai nggak bisa move on tuh. Hei, itu justru ulah anak kamu. Tuh lihat tuh keluarga anak saya sama mantu saya sering ribut karena anak kamu. Ajarin tuh anak kamu. Kamu jangan nyalahin anak saya ya. Yang nggak bisa move on kan anak kamu si Galvin. Makanya begitu lihat ada kesempatan, dia langsung deketin tuh anak saya Ariana. Coba deh diinget-inget, itu jangan-jangan kelakuannya mirip kayak suami kamu. Kan suami kamu suka mempermainkan hati wanita. Serem. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan kayak gitu ya. Suara apa sih? Ribut-ribut di luar? Nggak tahu, dari tadi berantem. Sembarangan ya kalau punya mulut ya. Suara mama ya? Iya mas, suara mama. Mama berantem sama siapa ya? Yaudah sayang, biar aku cek ya. Kamu nggak usah ikutan, kamu tunggu di sini aja. Aku takut kalau kamu lihat orang berantem, kandungan kamu kenapa-napa lagi. Enggak. Riri mau keluar aja, Riri mau tahu mama tuh berantem sama siapa. Kandungan Riri tuh sehat kok mas. Yakin? Yakin? Ngapain kamu kesini? Bisa kita bicara sebentar, Sel? Apalagi yang mau dibicarain? Kamu kan lagi sibuk ngurusin teman kamu yang mau cerai. Kamu fokus aja ke sana. Nggak usah mikirin aku. Mau sampai kapan sih kamu kekanak-kanakan seperti ini? Aku? Aku kekanak-kanakan kamu bilang? Maksud saya, kalau kamu marah sama saya, kamu kesel sama saya, ayo dong kita bicara baik-baik. Jangan terus menghindar kayak gini, Sel. Atau kamu ngerasa hubungan kita ini sudah nggak bisa diselamatkan lagi? Iya. Ma, ini ada apa sih ribut-ribut, Ma? Itu si Devi, si Nora tukang ribut yang suka niru-niru itu loh. Itu sirik banget sama mama, makanya tuh doyan banget dia ribut sama mama. Ngomong terus berisik banget, tapi baik deh. Anaknya datang juga akhirnya. Coba tuh kamu lihat baik-baik anak kamu. Mirip-mirip gak sifatnya sama bapaknya? Hah? Coba cek lihat. Jangan-jangan sama. Emangnya kamu nggak tahu? Kalau suami kamu itu punya anak dari perempuan lain. Sadar gak kamu ngomong apa? Hubungan kita udah gak terselamatkan lagi. Sedetik pun aku gak pernah mikir kayak gitu loh, Dante. Ya tapi kenapa kamu suka marah-marah ngejelas kayak gini, Sel? Jadi wajar dong kalau saya berpikir hubungan kita itu sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Saya itu udah berusaha, Sel, untuk ngertiin kamu. Tapi kenapa kamu selalu seperti ini? Selalu aja kekanak-kanakan. Harus berapa kali sih saya ngejelasin ke kamu kalau saya sama Dinda itu hanya sebatas teman. Tapi kenapa? Kenapa kamu selalu membesarkan masalah Dinda ini? Andai aja kamu punya sifat yang dewasa sedikit aja. Udah belum?
punya hubungan sama Anjani.